Nah, sekarang gimana caranya nih ya? Kita bikin cerdas dengan verbal dan logik dan bahasa. Dimana lo memakai verbal dan bahasa gitu kan, yang mendukung proses pencerdasan gitu kan, ya. Nah, pertama lo harus ngerti dong bahwa orang itu gimana pun namanya komunikasi gitu kan. Ini lo bakal dijudge ya kualitas cara lo ngomong, cara apa segala macam itu akan dijudge sama orang lain. Dan kalau misalnya lo udah oke itu semua, itu akan ada persepsi yang tinggi. Ya, itu ya salah satu kalau orang bilang kunci sukses komunikasi lah ya. Komunikasi itu jelas salah satu kunci sukses. Gue sih kurang suka dengan kata-kata sukses. Gue lebih suka apa ya, mungkin fulfilling atau meaningful, atau emang ya oke lah, being likable lah by people gitu. Nah, karena gini, komunikasi itu bukan jago ngomong dari sisi cuman banyak ngomong doang, bukan. Tapi juga verbal itu akan bisa membantu lo kalau misalnya struktur logika berbahasanya benar, struktur bahasanya rapi, bukan berarti harus formal, bukan. Ya bisa santai, cuman ya oke, strukturnya rapi, akurasinya tinggi, vocabulary-nya bagus, tepat dan sebagainya. Pemakaian konteks, pilihan kata, mungkin jokes-nya with tuh apa ya, jokes yang smart gitu, jokes yang secara verbal smart gitu kan. Nah, itu tuh bisa ngebantu banget gitu. Nah, kalau udah tahu itu, oke, kalau gitu gimana nih kita bisa improve dengan bahasa ya. Nah, pertama itu jelas bahwa dari verbal, dari bahasa ya kan, ini kan ada logikanya nih ya, ada logika yang biasanya inherent di dalam pembahasan itu. Nah, ini harus mantap ya. Lo akan belajar bisa di PU ya, bagaimana berlogika dengan pas dan berlogika di menggunakan bahasa dengan oke. Itu jelas nomor satu, dan jelas latihan Zen Core lah ya di sini udah jelas nih ya. Jadi cara improve-nya bisa ke situ. Di Zen Core bagian verbal logic ya, itu poinnya belajar itu. Nah, kedua, ketika kita belajar bahasa itu akurasi nih, pikir benar-benar akurasi bahasa. Nah, karena gini, manusia dalam berkomunikasi itu kita akan cenderung berkomunikasikan dua hal: mendeskripsikan realitas, ini berarti kalau gitu seakurat mungkin. Nah, satu lagi mendeskripsikan, mengekspresikan lebih tepatnya emosi. Emosi itu bisa ya sedih, senang, apa segala macam, penekanan, bla 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 bla. Nah, tapi kadang masalahnya itu ya, kata-kata tertentu ya, namanya kata-kata itu bisa punya makna ya, lo tahu makna konotasi. Sebenarnya itu kata-kata tuh netral. Ya, kata-kata tuh netral, cuman kadang-kadang ada nuansa konotasi sehingga mencerminkan emosinya. Nah, pertama, untuk bisa beneran cerdas secara verbal, lo bisa misahin dulu ya, dari bahasa yang netral, lo ambil bagian realitasnya gimana ya kan, ya supaya akurat dulu ya kan, nggak usah pakai embel-embel emosinya dan nuansanya gini. Ini orang kayak sinikal banget dengan kata-kata gini, nggak usah mikir kayak gitu dulu. Yang penting faktanya dulu, bener apa enggak, akurat apa enggak, segala macam. Nah, baru abis itu oh kira-kira emosinya apa nih orang nih, kira-kira orang gimana, kayak gitu ya. Jadi penting banget untuk memisahkan bahwa bahasa itu ada dua poin loh gitu ya. Sebagai manusia gitu, kita berbahasa itu untuk menggambarkan realitas yang lo lihat seakurat mungkin ke orang lain, dan yang kedua emang mengekspresikan emosi, dan sebaliknya juga lo akan menangkap itu dari orang lain kan. Jadi kalau kalau gitu, untuk menjadi cerdas dulu nih secara verbal, lo harus bisa misain antara bagian realitas sesuai fakta apa enggak, akurasi apa enggak, akurat apa enggak, maksudnya apa, netral, itu penting. Nah, habis itu tebakan emosinya. Dan ini by the way, emosi itu cuma bisa kita tahu ya, tebakan gitu. Apakah benar-benar akurat ya nggak tahu. Orangnya gimana harus lo cek gitu. Jadi lo harus bisa memisahkan ini dua dulu, dan at least dalam berbahasa ya, realitas itu seakurat mungkin ya, dalam menggambarkan realitas seakurat mungkin, itu penting. Itulah gunanya verbal reasoning. Nah, di dalam hal ini itulah pentingnya, makanya kenapa kita di berbahasa itu ada grammar ya kan, ada tata kalimat, tata kata gitu kan, kosakata lah, vocab lah ya. Nah, karena kalau misalnya kita makainya itu nggak tepat, ya
gimana gitu kan, nggak, apa yang mau lo sampein jadinya nggak nyampe, karena gimana pun juga grammar dan vocabulary ini itu konvensi ya, dan kultur juga. Bisa jadi apa yang lo maksud dengan suatu kata itu bisa beda, di otak lo itu isinya A, di otaknya dia yang lain tuh isinya B. Nah ini harus kita make sure bahwa kita sepakat nih penggunaan kata-kata ini maknanya tepat gitu kan. Nah dan di dalam struktur kalimat juga ada ya makna-makna tertentu kan gitu. Jadi makna-maknanya dari struktur kalimat juga pas pemakaiannya. Siapa ngapain apa ya, atau siapa ngapain siapa gitu. Itu harus cukup jelas ya. Oke. Nah, jadi untuk bisa belajar verbal dengan tepat ya dan meningkatkan kecerdasan lewat itu, aspek yang perlu lo pikirin adalah coba deh cek deh struktur kalimat lo, vocabulary lo, akurat nggak penyampaiannya, akurat nggak pemakaiannya gitu ya maksudnya. Nah, kalau udah ngeh, lo pay attention ya, peduli sama hal itu bisa pelan-pelan nanti makin sadar oh kalimat lo salah, kata yang lo pilih kurang tepat dan sebagainya. Nah, semakin jeli lo memakai itu, semakin mantep biasanya otak lo kebangun dari situ. Oke, ya jadi kita akan learn this untuk bukan cuma berbahasa dengan tepat, tapi juga meningkatkan kecerdasan.